Hai guys, kembali lagi bersama saya Mila Review. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat saja dan bahagia selalu ya. Kali ini aku akan membahas tentang The Girl Who Invited Kissing. Film ini menceritakan tentang kakak beradik yang bernama Victor dan adiknya yaitu Jimmy. Di mana hubungan kakak beradik ini sangat erat karena orang tuanya telah tiada. Dan suatu hari muncul seorang wanita aneh yang disebut The Girl Who Invited Kissing atau gadis yang menemukan ciuman anjir. Dan sejak itulah awal mula hubungan kakak beradik ini menjadi kacau. Dan kekacauan apa saja kah itu? Biar gak penasaran, kalau gitu yuk tonton video ini sampai habis guys. Dijamin film ini sangat mantap dah. Dan tentu saja video ini mengandung spoiler guys. So sebelum masuk ke cerita jangan lupa subscribe dulu guys. Oke, intro. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Sang gajah bergerak filmnya dan henti-hentinya. Di awal film kita akan melihat seorang pria yang bernama Jimmy, di mana ia sedang merapikan atau mengatur barnya. Dan tak berapa lama kakaknya yang bernama Victor datang. Lalu di sini Jimmy pun menyiapkan sebuah sarapan atau makanan untuknya dan juga untuk kakaknya ini. Dan makanlah mereka berdua asik. Lalu di sini datang juga beberapa pelanggan di barnya ini, di mana beberapa pelanggan yang tampaknya sudah saling mengenal dengan Jimmy. Ia memberikan info bahwa nanti malam akan ada sebuah syuting di taman. Lebih tepatnya syuting film ya guys, di mana ia mengatakan bahwa Victor pasti sangat senang dan pasti ia akan melihat ke sana. Jadi guys, aku ceritain dikit ya, tampaknya di sini Victor ini memiliki keterbelakangan mental sedikit ya. Lalu di sini kita melihat seorang gadis yang bernama Pitty, di mana di sini ia sedang menunggu suaminya pulang, yang tampaknya suaminya adalah seorang polisi atau petugas. Dan di sini ia pun memberi makan suaminya ini. Dan pada malam hari gadis tersebut mendatangi bar Jimmy, di mana tampaknya mereka berdua ini sudah saling kenal ya, atau sudah dekat gitulah guys. Lalu di sini kita melihat Victor yang sedang berdandan asik. Karena di sini Victor ingin ke taman, di mana ia ingin melihat proses syuting film tersebut, sehingga ia berusaha tampil sebaik mungkin. Dan pastinya ia berharap dipanggil bermain film atau syuting juga dong. Dan sampailah Victor di taman, dan benar saja ada banyak orang di sana yang sedang melihat sebuah proses syuting film ini. Di mana di sini Victor juga cuman ngeliat doang jir, dengan membawa biolanya itu yang tak pernah ia mainkan menurut orang-orang atau teman-temannya. Dan di sini tentu saja Victor berharap dipanggil, tapi ia tak dipanggil-panggil dong, bangke. Lalu esoknya di sini kakak beradik ini pun kembali sarapan bersama asik, di mana mereka membicarakan hal-hal sederhana. Lalu tiba-tiba saja datang seorang gadis yang ingin menumpang ke toilet. Dan tampaknya kakak beradik ini tak mengenal siapa gadis itu. Ya mungkin hanya seorang gadis yang ingin kencing doang atau buang air kecil doang ya. Lalu di sini Victor sedang berada di bank, di mana dari dalam bank ini ia tak sengaja melihat gadis yang menumpang ke toilet tadi. Dan entah apa yang merasuki Victor, ia pun bergegas mengikuti gadis tersebut. Dan di sini tampaknya gadis itu tahu bahwa Victor ini sedang membuntutinya atau mengikuti dirinya anjir. Dan tibalah gadis ini di sebuah toko buku, yang dimana mau tak mau Victor juga ikutan masuk dong. Dan di sini gadis ini berusaha akrab dengan Victor dengan menunjukkan sebuah kalimat lelucon kepadanya,
Dan ia pun mengatakan bahwa mengapa kau mengikutiku, dan ia pun mengatakan bahwa kau mengikutiku kan? Jika iya, aku tak peduli asalkan kau tak akan melukaiku. Dan di sini Victor pun menjawab, no, atau ia tak memiliki niat jahat sama sekali. Dan tampaknya di sini mereka sudah mulai akur dong, asik. Dimana di sini mereka jalan bersama, entah mau kemana ninjir. Dan singgahlah mereka di sebuah taman, dimana di sini Victor menanyakan namanya, tetapi gadis ini tak ingin memberitahunya. Dan gadis ini pun bercerita, ia sebenarnya bukan berasal dari kota ini, dan ia hanya iseng-iseng saja ke kota ini. Dan Victor pun mengatakan, lalu di mana kau tidur? Dan gadis ini berkata, ia dapat tidur di mana saja. Misalkan semalam ia tidur di bangku taman doang jir. Kimbe. Sadis juga nih gadis. Dimana ia memiliki atau membawa sebuah selimut sehingga ia dapat tertidur nyenyak, anjir. Barbar juga ya guys. Lalu esoknya mereka berdua pun kembali berjalan bersama. Dan di sini Victor membawanya ke sebuah toko kaset musik langganannya. Karena nih Victor sangat senang mendengarkan sebuah musik legend yang dikenal dengan Hank Snow. Dan juga karena itulah ia akrab dengan pemilik toko yang bernama Leo ini. Karena ya Victor ini selalu mengunjungi tempat atau toko Leo ini ya guys. Lalu di sini Victor pun menjelaskan mengenai idolanya tersebut. Dan setelah itu ia pun bergegas pergi lagi bersama gadis aneh ini. Dan ternyata nih Victor membawa gadis itu ke rumahnya anjir, dimana di rumahnya ini 2 lantai atau bisa dikatakan 2 rumah atau 2 kamar ya, dimana ia tinggal di lantai 2 bersama Jimmy atau adiknya itu yang memiliki bar, dan lantai 1 adalah kamar neneknya. Tetapi sekarang sudah kosong karena neneknya sudah meninggal dunia. Innalillah. Dan di sini Victor ingin memperlihatkan gadis ini bagaimana kamar neneknya itu atau sebagus apakah kamar neneknya itu. Lalu di sini Victor pun membawakan sarapan untuk gadis ini anjir. Benar-benar nih Victor jatuh cinta sama nih gadis. Bahkan di sini Victor mengambil sebuah bros berlian peninggalan neneknya dan ingin memberikannya ke gadis ini. Dan gadis ini pun berusaha menolaknya dan ia mengatakan, kau bahkan tak mengenalku, dan bisa-bisanya ia dikasih berlian jir, kata atau menurut gadis ini ya. Dan Victor pun tetap memaksa untuk menyuruh gadis itu membukanya. Dan ternyata itu cuman koin jir, kimbe. Yah, Victor ngelauk gitu lah guys. Ya namanya PDKT ya. Dan kembali lagi, dimana Victor mengajak gadis ini berjalan-jalan lagi. Dan sampailah ia ke suatu tempat. Entah di mana ini ya, pokoknya mereka santai-santai lah di sini sembari menikmati udara yang segar dong, asik. Dan juga tampaknya di sini Victor sangat senang dan bahagia karena wanita yang ia sukai ini juga baik kepada dirinya. Lalu di sini Victor sedang makan, di mana ia ditemani oleh Jimmy, dan Jimmy mengatakan bahwa apakah sekarang kau dekat dengan gadis aneh itu? Dan Victor pun menjawab iya. Lalu Jimmy tampaknya merasa marah dan menyuruh Victor ini untuk tidak bertemu lagi dengan gadis tersebut. Dan dengan santainya nih Victor berusaha membela gadis itu, di mana ia mengatakan bahwa ia adalah gadis yang menemukan ciuman jir. Ya katanya seperti judul lagu atau lagu legend andalan si Victor yang berjudul The Girl Who Invite Kissing, dan sesuai judul film ini guys. Dan juga Victor mengatakan bahwa gadis ini tak memiliki nama. Lalu Jimmy pun berusaha menjelaskan pada Victor, maka dari itu gadis baik mana yang tak memiliki nama dan apa yang coba ia sembunyikan. Serta Jimmy sudah merasa kesal dengan gadis itu karena saat pertama kali ia bertemu untuk menumpang ke toilet, ternyata gadis itu sedang narkoba anjir di dalam toilet tersebut. Ya lebih tepatnya ya ganja gitu lah anjir. Sehingga Jimmy khawatir
jika kakaknya itu berteman atau dekat dengan gadis pecandu itu. Lalu di sini kita melihat Pity, di mana tampaknya ia sedang tak baik-baik saja dengan suaminya ini, karena ia merasa bahwa suaminya itu sedang berselingkuh darinya. Sehingga di sini tampaknya ia sangat bad mood jir, ya namanya cewek. Lalu di sini Pity mendatangi bar Jimmy, di mana tampaknya Pity ingin menghilangkan bad moodnya itu dong. Tapi ya di sini Jimmy juga sedang pusing karena ia kehilangan uangnya, di mana itu dihilangkan oleh Victor katanya. Ya mungkin itulah uang yang Victor pakai untuk jalan bersama gadis itu ya, menurutku guys. Lalu pada malam hari dan sudah larut malam, di mana Jimmy baru saja pulang. Dan di sini ia merasa aneh dengan kamar neneknya. Lalu ia pun memasuki kamar itu. Dan di sini ia melihat sebuah tas. Dan ternyata benar dong firasatnya bahwa itu pasti gadis pecandu yang lagi ada di dalam kamar mandi. Dan setelah gadis itu mandi, disinilah Jimmy mulai berdebat mengenai gadis ini, di mana ia terus menanyakan apa tujuanmu sebenarnya dan apa yang kau inginkan sebenarnya. Dan gadis itu pun menjelaskan bahwa ia tinggal di sini karena izin Victor, dan Victor yang katanya nanti akan bilang kepadanya. Tapi ya Victor mungkin takut dan sampai saat ini belum menyampaikan bahwa gadis ini tinggal di kamar neneknya ya kepada Jimmy. Dan di sini jugalah Jimmy berkata bahwa sekarang aku tahu kemana hilangnya makanan di rumah ini. Karena ternyata gadis ini sudah 2 minggu tinggal di kamar neneknya ini jir. Dan juga uang yang hilang itu pun ia pikir pasti karena gadis ini. Dan segeralah Jimmy ingin mengecek tas gadis itu. Tetapi gadis ini menolak dan marah dong. Di mana gadis ini mengatakan bahwa tak ada yang boleh menyentuh tasnya selain dirinya sendiri. Dan terjadilah sebuah aksi di mana gadis ini berusaha mengajak mantap-mantap Jimmy ini jir. Dan di sini Jimmy berusaha menolak sampai akhirnya ia mau juga dong bangke. Lalu esoknya di sini Jimmy meminta maaf kepada Victor karena ia tak sempat pulang tadi malam. Padahal ia lagi mantap jir tadi malam, kimbe. Dan tak beberapa lama, gadis itu pun datang ke bar, di mana Victor telah menyediakan sebuah minuman atau teh untuk gadis itu, atau gadis ini ya. Dan suatu hari, tibalah hari Thanksgiving atau ya sebuah hari perayaan guys, di mana Jimmy, Victor, gadis itu, Pity dan suaminya, serta orang-orang terdekatnya yang selalu datang ke bar Jimmy berkumpul bersama merayakan hari perayaan itu, di mana mereka makan malam bersama dong, asik. Dan setelah makan tadi, di sini mereka pun menonton bersama. Lalu di sini saat Victor berjalan sendirian, ia tak sengaja bertemu dengan Freddy, yaitu suami dari Pity, di mana Freddy ini bertanya, bagaimana hubungan Pity dengan Jamie menurutmu? Dan di sini Victor mengatakan bahwa ia hanya berteman. Lalu karena penasaran, Freddy pun berusaha mencari tahu lagi, di mana ia menanyakan, maksudmu mengapa kau mengatakan istriku berteman dengan Jimmy? Dan ya Victor pun hanya mengatakan bahwa ia berteman saja dan ya ia tak memiliki alasan ya, karena yang seperti ku katakan tadi guys, bahwa Victor ini memiliki sedikit keterbelakangan mental. Lalu pada malam hari Jimmy pun ditelepon oleh Pity, di mana ia berkata bahwa kau harus berhati-hati karena saat ini Freddy yaitu suaminya sangat marah, di mana ia bertemu dengan Victor dan katanya Victor mengatakan sesuatu atau hal-hal yang aneh. Padahal Victor tadi gak bilang macam-macam jir. Tapi nih Freddy ya gitulah, cemburu gitu sama si Jimmy itu guys. Bahkan ia tak percaya bahwa istrinya itu hanya berteman dengan Jimmy, sehingga Pity mengatakan kau harus berhati-hati. Lalu di sini Jimmy mendatangi Victor dan menanyakan, apa yang telah kau katakan pada Freddy? Dan Victor mengatakan bahwa kau dan Pity hanya berteman. Lalu di sini Jimmy sedikit kesal, di mana ia mengatakan seharusnya kau diam saja
karena setiap kau berbicara maka aku yang akan mendapatkan masalah. Di mana Freddy saat ini sedang mencari-cari dirinya. Dan Jimmy pun mengatakan atau menyinggung Victor bahwa ia terbelakangan mental dan membentak-bentaknya juga dong. Hingga Victor juga merasa marah dan kesal juga dikatai atau dibentak-bentak seperti itu. Lalu esoknya di sini Jimmy didatangi oleh Freddy, di mana tampaknya Freddy ini sangat marah anjir. Dan di sini Jimmy meminta maaf, tetapi Freddy tak peduli lagi dengan hal itu. Lalu beruntung saja di sini Victor datang. Lalu di sini Jimmy menyuruh Victor untuk segera keluar dari bar ini. Tetapi karena Victor tahu bahwa Jimmy akan dihabisi oleh Freddy, sehingga ia enggan dan tak mau keluar dari bar ini. Dan Freddy pun tak masalah akan hal itu. Ia akan tetap menghantam Jimmy ini, di mana ia juga mengatakan bahwa ini masalah antara aku dan Jimmy. Jadi kau jangan ikut campur Victor. Lalu beberapa menit kemudian teman Freddy pun datang atau masuk ke bar ini, di mana ia ingin memberikan sebuah info. Dan di sini ia membisikkan sesuatu kepada Freddy. Dan tak berapa lama akhirnya Freddy dan temannya itu pergi dan meninggalkan bar milik Jimmy. Dan ternyata di sini Freddy mendatangi rumah sakit, di mana Pitty bekerja sebagai seorang suster ya. Dan disinilah mereka berpelukan dong dan berusaha menenangkan Pitty. Dan juga di sini tampaknya hubungan mereka sudah mulai membaik. Lalu di sini Jimmy pulang ke rumah, di mana ia ingin mengatakan sesuatu kepada Victor bahwa temannya itu, yaitu si gadis pecandu itu, telah ditemukan jasadnya di belakang stasiun kereta, di mana ada seseorang yang telah melukainya. Dan di sini Victor pun hanya bisa terdiam. Dan ternyata saat di bar tadi, teman Freddy itu memberi kabar kepada Freddy mengenai jasad gadis itu ya guys. Lalu disinilah mereka semua berdoa untuk gadis itu atas kepergiannya. Innalillah. Lalu di sini kakak beradik ini sedang membakar sampah sambil berbincang-bincang, di mana Victor ini sangat marah karena ternyata ia tahu kelakuan Jimmy, di mana malam itu saat ia mantap-mantap bersama gadis itu dan ia mengatakan betapa hancurnya perasaannya saat itu, tetapi ia mendiaminya saja karena ia sangat senang dengan gadis itu, karena ia merasa di mana orang lain selalu mengatakan bahwa dirinya itu keterbelakangan mental, tetapi gadis pecandu itu atau gadis itu menganggap dirinya sangat spesial anjir, dan tak membedakan bahwa Victor itu keterbelakangan mental ya. Dan di sini Jimmy pun meminta maaf atas kejadian itu. Dan setelah perbincangan yang cukup panjang, akhirnya mereka berdua baikan. Dan di sini jugalah Jimmy baru tahu di mana tidak semua yang orang pikir bahwa Victor keterbelakangan mental. Ternyata beberapa hal Victor ini mengetahui atau ya hanya berpura-pura bodoh saja guys. Karena dia pikir orang yang membuli atau mengatainya itu akan merasa senang. Makanya ia berpura-pura atau melakukan hal bodoh itu. Dan film pun berakhir guys. Jadi aku jelasin dikit ya guys, dimana untung saja Victor baik hati anjir, sehingga hubungannya dengan Jimmy masih baik-baik saja. Dan ia memaafkan Jimmy juga. Coba aja enggak, pasti hubungannya dengan adiknya atau Jimmy itu pasti sudah terputus atau berakhir. Karena bayangin aja gadis yang ia sukai dan cintai diajak mantap-mantap dengan adiknya sendiri dong, Kimbe. Dan itu juga lah guys beberapa kekacauan sejak kemunculan gadis itu, di mana Victor sangat menyukainya. Dan ya Jimmy awalnya tak menyukainya, tapi setelah diajak mantap-mantap akhirnya ia suka juga anjir, Kimbe. Dan oke guys, itu aja dari film yang cukup keren ini ya. So kalau ada kesalahan mohon maaf ya guys. Jadi thanks for watching dan jangan lupa di like, comment, share dan subscribe.